Selamat hari Minggu, Shalom untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Dan selamat datang untuk saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah secara online bersama dengan kami. Saya berdoa, saudara diberkati, saudara sehat, bahagia bersama dengan keluarga, dan dapat menikmati channel YouTube kami, ibadah-ibadah kami sepanjang hari. Ada saat teduh yang kami kirim tiap hari, ada ibadah doa malam dan ibadah hari Minggu. Dan saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita masuk di hari yang ke-17 dari puasa 21 hari, Fast 21. Saya berdoa tetap kuat dalam Tuhan sampai selesai tanggal 21 nanti. Puji Tuhan, saudaraku, nanti malam jam 7 malam, semua leaders, para pemimpin, volunteers, kita ada leaders meeting bersama dengan Kanala, dengan Pastor Nala, jam 7 malam via Zoom. Saya berdoa kita semua akan dikuatkan, akan terus di-encourage dari pemimpin yang diurapi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, setiap hari ada saat teduh yang sudah dapat lihat di channel YouTube kami, ada doa malam dan juga ada ibadah hari Minggu. Dan khususnya hari Kamis nanti tanggal 21 kita ada ibadah kenaikan jam 9 pagi di channel YouTube ini, dan saya percaya akan diberkati dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. Kami para pastor akan menyampaikan khotbah bersama-sama dan punya pesan-pesan yang kuat untuk kita bisa mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan malamnya di Instagram gereja, Instagram HCC Palu, kita akan live dalam acara Home Couples. Jadi saya dan istri saya, Pastor Nala dan istrinya, kami akan berkolaborasi, akan banyak bercerita, sharing tentang kehidupan rumah tangga di dalam Kristus. Jadi pastikan saudara ada di live Instagram ini pada hari Kamis jam 7 malam. Dan minggu depan, Pastor Rico Karangetang akan melayani kita, seorang pastor muda, wakil gembala ya dari Gereja Muda Indonesia, akan menjadi berkat untuk firman Tuhan di ibadah raya minggu depan. Puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita akan mulai ibadah kita, sebelum kita akan berdoa, mari saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat. Temanya adalah cara hidup jemaat. Jemaat mula-mula yang ada setelah kenaikan Yesus, dan pelayanan murid-muridnya berkembang dengan luar biasa, dan akhirnya mereka mulai punya persekutuan jemaat mula-mula. Alkitab bilang gini, Kisah Rasul 4 ayat 32, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya." Jemaat mula-mula sangat identik dengan roh yang menyala-nyala mencari dan menyembah Tuhan. Tapi kasih mereka buktikan dengan mereka saling membantu, mereka saling menguatkan, mereka saling memberi. Sebab itu gereja Tuhan, saya sangat bersyukur untuk setiap saudara, setiap jemaat yang sampai hari ini tetap menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur di rekening diakonia, sehingga pembagian sembako kami terus berjalan sampai hari ini untuk memberkati, untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Inilah saatnya kita yang kuat menanggung yang lemah, kita yang mampu, kita yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, kita mau menolong orang lain. Mungkin ada tetangga saudara, ada keluargamu yang lain dalam keadaan kekurangan. Inilah waktunya kita menyatakan kasih Kristus yang nyata. Kita menyatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan kita mengasihi dan peduli kepada mereka. Sekali lagi, terima kasih. Tetap memberi persembahan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, memberi dalam bentuk diakonia. Tuhan memberkati kita semua. Sebab itu, siapkan hati saudara bersama dengan keluarga, buka hati saudara, kita menyembah Tuhan, kita exciting, kita semangat menyembah Tuhan, dan mengaminkan setiap kebenaran, setiap firman yang kita dengar hari ini. Karena waktu kita bersemangat menghormati firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, bersyukur buat sepanjang minggu yang kami lewati. Kami sehat diberkati. Bersyukur buat keluarga yang ada hari ini. Bersyukur untuk makanan di meja kami. Bersyukur untuk kebersamaan, untuk semua kemurahan kebaikan Tuhan. Dan hari kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang ditolong Tuhan. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan kami alami mujizat. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami bersyukur sampai hari ini kami tetap ditolong oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami akan bersemangat memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Dan kami akan antusias dengan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Hamba berdoa, biar hadirat Tuhan melawat setiap kami. Hadirat Tuhan menjamah dimanapun kami berada. Bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Kami siap untuk beribadah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari semua sama-sama katakan amin. Ayo bersemangat menyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dan aminkan firman Tuhan. Dan selamat beribadah untuk kita semua. Shalom. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dengan apakah kami balas, Tuhan, selain pujian dan penyembahan kami persembahkan kepadamu, Tuhan. Karena tidak ada kata lain yang bisa kami berikan, hanya pujian dan ungkapan syukur kami berikan kepadamu, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu, ya Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan. Oh Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Besar setiamu, Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian
dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat Engkau selamanya. Kami tinggikan, oh Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran saat ini. Bawa hati kita, bawa pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Mari sembah Dia, Yesus. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami bawa pujian kami, Yesus Tuhan. Kau yang ditinggikan, diagungkan. Sikalalalalalalalabayase. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami tinggikan. Oh, haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan.
Hanya Kau yang layak ditinggikan di tempat maha tinggi Tuhan. Biar pujian kami, penyembahan kami naik ke tahta-Mu Tuhan. Oh, Kiralamaya Sheralam. Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Dia, Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Hosanna for the King, Raja atas segala raja Tuhan. Sena in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, the highest, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest, our King be lifted up. Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Biar nama-Mu yang dibesarkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bukan hanya sebagai pendengar firman yang baik Tuhan. Tapi ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupi firman-Mu siang dan malam. Urapi setiap pribadi kami yang belajar kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada, Palu, Luwuk, Poso, Tentena, yang ada di Manado, di Surabaya, di Jakarta, dimanapun saudara berada yang juga menjadi jemaat online kami dan secara aktif saudara mengikuti ibadah-ibadah kami juga saat teduh setiap hari. Saya berdoa agar saudara dikuatkan, saudara mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari lewat firman Tuhan yang saudara dengar dan tonton lewat YouTube gereja kami. Puji Tuhan saudara, di hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan saudara. Tema khotbah saya hari ini, apakah yang ada di tanganmu? Kenapa fokusnya kepada apa yang ada di tanganmu? Karena kecenderungan kita hari-hari dengan media sosial, begitu banyak orang yang upload, yang share kehidupan pribadinya, ya kita nggak tahu apa motivasinya, semua tentang kehidupannya, semua hal yang indah, semua hal yang baik dia upload, dan seringkali hidup kita lebih banyak terfokus kepada apa yang orang punya, pada apa yang orang miliki, yang dia tampilkan dengan bagus dan indah di Instagramnya, di story-nya, di IGTV-nya, maupun yang ada di Facebook-nya, maupun yang ada di WhatsApp story-nya. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang indah. Nah, ada berapa banyak kita akhirnya merasa rendah diri, merasa oh saya nggak punya apa-apa, memang saya gagal, wah dia berhasil, saya memang nggak bahagia, wah lihat dia foto-fotonya, videonya bahagia, wah saya hanya kecil, lihat apa yang dia tampilkan itu besar, wah saya miskin, wah apa yang dia tampilkan itu kaya. Seringkali membuat kita akhirnya menjadi orang yang menjadi kecewa, rendah diri, kita menjadi orang yang akhirnya menjadi gampang menyerah dengan keadaan ini karena apa yang kita lihat di gadget kita, apa yang kita lihat sampai kita lupa bahwa sebenarnya kita punya sesuatu yang besar, kita punya sesuatu yang luar biasa, kita dianugerahi Tuhan, kita diberikan kemurahan oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Tapi seringkali kita nggak bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri kita karena kita terfokus kepada apa yang di luar sana. Kita nggak melihat apa yang kita miliki, apa yang kita punya di tangan kita, karena kita terfokus melihat apa yang ada di tangannya orang lain. Kita lupa melihat kelebihan-kelebihan hidup kita hanya bisa melihat kekurangan yang kita miliki karena kita lebih terfokus kepada kelebihan yang orang lain punya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua jemaat Tuhan mau belajar dari 3 peristiwa. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudaraku, Musa punya sebuah kelemahan, Musa punya sebuah kekurangan, yaitu Musa gagap. Musa tidak punya rasa percaya diri yang tinggi karena Musa pernah gagal. Dan selama kurang lebih 40 tahun dia lari, menjadi seorang pelarian karena dikejar-kejar jadi buronan. Musa dihantui dengan masa lalunya, dengan kegagalan yang pernah dia miliki. Sehingga waktu Tuhan panggil dia untuk memimpin ribuan orang Israel akan keluar dari Mesir, Musa bilang, Tuhan saya gak sanggup Tuhan. Dia lihat umat yang sangat banyak, umat yang sangat besar, lalu dia mengingat kegagalannya di masa lalunya dia, dan dia melihat kekurangan dirinya, saya gagap, saya gak bisa ngomong, saya gak bisa mimpin. Apa yang saya bisa Tuhan gitu ya. Nah Tuhan bilang gini, apa yang ada di tanganmu? Cuman tongkat, hanya tongkat. Tongkat ini bisa apa? Tongkat ini mampu apa untuk memimpin ribuan orang? Tongkat ini bisa apa? Bisa melakukan apa, saudara? Nah ternyata Alkitab mencatat kalau saya membaca lebih jauh lagi dari ayat ini, dari kisah ini saudaraku. Tongkat yang Musa anggap biasa, yang hanya dipakai oleh gembala domba saja untuk memimpin dombanya, untuk mengusir binatang buas. Ternyata tongkat yang biasa-biasa itu, yang Musa anggap tidak ada apa-apanya ini, ternyata dari tongkat itulah dia melihat banyak mujizat terjadi.
Tongkat itu berubah jadi ular. Dengan tongkat itu dia pukul laut itu terbelah jadi dua. Dengan tongkat yang sama dia banyak membuat mujizat. Dari bukit batu mengeluarkan air. Dengan tongkat itu dia berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dari tongkat yang biasa-biasa itu Musa mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Awalnya tongkat ini hanya tongkat biasa, tapi dia menjadi luar biasa. Musa melihatnya hanya sebagai tongkat biasa, tongkat yang sederhana, yang tidak ada artinya, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi tongkat itu pada akhirnya menghasilkan perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Tongkat itu membuat banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang ada di tangan saudara hari ini? Mungkin saudara punya trauma di masa lalu, punya kegagalan demi kegagalan. Mungkin saudara tahu kelemahan, kekurangan saudara. Seperti Musa, dia tahu, dia gagap. Dia gak bisa bicara dengan lancar. Dia punya pengalaman masa lalu yang gagal. Hari ini mungkin saudara punya pengalaman di karirmu, di bisnismu, dalam pelayananmu, bahkan dalam hubungan pribadimu. Mungkin ada banyak kegagalan di masa lalu saudara. Engkau gak berani menatap masa depanmu. Hanya ini yang saya punya. Saya lemah, saya punya kekurangan. Saudara, mari kita belajar dari Musa. Tuhan yang tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat. Tapi Tuhan sanggup mengubah yang lemah, yang kecil, yang tak berdaya, bahkan mungkin tak berguna ini menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Nah, Tuhan yang sama sanggup menolong saudara, sanggup mengubahkan saudara. Mungkin itu hanya kecil, hanya sederhana yang saudara punya. Pertanyaannya hari ini, tongkat apa yang saudara punya? Yang saudara pikir mungkin itu terlalu kecil. Mana bisa saya bangun bisnis saya lagi? Mana mungkin saya bangkit lagi untuk membangun sesuatu yang besar di masa depan? Mana mungkin karir saya bisa naik lagi? Bagaimana mungkin hubungan saya bisa diperbaiki lagi? Rasanya banyak hal yang tidak mungkin dan mustahil hanya karena hal kecil yang kita punya. Tapi saudara lihat, bagaimana tongkat itu bisa menjadi tongkat yang luar biasa. Bagaimana hal yang kecil itu bisa mengubah banyak hal di kehidupan Musa. Perhatikan Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, saudara, ayat yang baru saja dibacakan itu peristiwa di mana Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Musa ketemu dengan Tuhan. Musa memanggil Tuhan dalam api yang membakar rumput itu tapi tidak hangus dan tidak terbakar. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan Musa. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat masa depan Musa berubah. Dia pernah gagal, dia punya trauma, dia hanya punya tongkat. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman dengan hadirat Tuhan itulah yang mengubahkan Musa. Sehingga Musa dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dari tongkat yang biasa-biasa itu menjadi tongkat yang luar biasa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi itu terjadi waktu Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Musa mengalami hadirat Tuhan. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Waktu engkau mengalami hadirat Tuhan, engkau mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, saudara akan melihat ada banyak hal akan berubah di hidupmu, ada banyak hal akan berubah di masa depanmu. Sebab itu saya selalu mengencourage jemaat untuk bangun saat teduh yang baik, saudara punya jam-jam doa yang baik. Untuk apa saudara? Kalau semakin kita banyak mengalami hadirat Tuhan, ada banyak hal akan Tuhan ubahkan dan Tuhan pulihkan dalam kehidupan saudara. Peristiwa yang kedua, peristiwa waktu Daud sedang berhadapan dengan Goliat. Goliat raksasa yang sangat tinggi dalam hitungan sentimeter, kurang lebih 2,97 cm. Dia punya perisai, tombak, lembing, baju zirah, dia pakai ketopong. Dia jauh lebih besar daripada Daud, jauh lebih tinggi, dia punya pengalaman yang hebat. Daud hanya gembala 2-3 ekor kambing domba. Daud tidak terlatih dalam peperangan. Dengan apa Daud menghadapinya?
Apa yang Daud punya, saudara? Mari perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudaraku, dengan apakah Daud menghadapi raksasa yang besar itu? Bukan dengan perkara yang hebat, bukan dengan alat perang yang hebat, bukan dengan pedang yang besar, tombak yang besar, tidak. Daud menghadapinya hanya dengan apa dikatakan Alkitab tadi, 5 batu yang licin. Tentu batunya bukan batu yang besar, ya paling segenggam yang dapat dipegang oleh Daud. Tapi hanya dengan batu yang kecil itu dia bisa mengalahkan Goliat. Makanya waktu Daud berhadapan dengan Goliat, itu Goliat ketawain. Kamu mau lawan aku pakai apa gitu kan? Dia nggak bawa perlengkapan perang dan senjata lazimnya orang sedang mengalami peperangan. Daud nggak punya hal yang hebat. Daud nggak punya pengalaman yang luar biasa. Daud nggak punya alat perang yang menjadi kewajiban orang untuk berperang. Daud hanya punya 5 batu kecil melawan raksasa dengan baju zirah, tombak, lembing, perisai, dan semua perlengkapan perang yang luar biasa hebat itu. Daud hanya punya 5 batu kecil saja, saudara. Apa yang mengubahkan Daud? Apa yang membuat 5 batu kecil ini bisa membunuh raksasa yang besar itu, saudara, dan mengalami kemenangan? Ayat 45, ayat 46, mari kita baca sama-sama. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Daud tidak hanya mendatangi Goliat dengan 5 batu kecil, tapi Daud memperkatakan firman Tuhan. Daud menyatakan Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan mengalahkan dia, Tuhan yang menjadi pemenangnya. Daud membuat keputusan yang sangat penting. Dia nggak hanya datang bawa 5 batu itu, tapi dia mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu firman Tuhan itu diperkatakan, maka firman Tuhan akan mengerjakannya. Hanya dengan batu kecil itu, saudaraku, membunuh Goliat, menghancurkan kepalanya, tepat di kepalanya, itu menghancurkan kepalanya, dan dia mati, dan orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Apa masalahmu hari ini, saudaraku? Apa Goliatmu hari ini? Dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam kehidupan pribadimu, saya nggak tahu apa Goliatmu hari ini. Sebesar apakah dia menakutkan saudara mungkin. Dan hari ini kau sedang melihat dirimu, aku nggak punya apa-apa. Engkau nggak punya baju zirah, engkau nggak punya lembing, nggak punya tombak, nggak punya alat perang, nggak punya pengalaman. Rasanya kau begitu kecil. Dengar hari ini, jangan menyerah, jangan menjadi lemah. Mari bangkit hari ini dengan apa yang ada di tanganmu hari ini. Apa yang kau punya? Tuhan, cuma ada 5 batu kecil. Gak sanggup rasanya menghadapi masalah ini. Gak mampu, rasa terlalu besar Goliatnya, terlalu menakutkan Goliatnya. Dengar hari ini, mari mulai perkatakan firman. Katakan, ucapkan dengan iman, Tuhanmu yang besar, Tuhanmu yang hebat. Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang mengubahkan. Dia Allah yang sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia mampu menyembuhkan bahkan sakit yang parah sekalipun. Dia sanggup membangkitkan yang mati, saudaraku. Dia mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mulai katakan firman, ucapkan firman, perkatakan firman, ucapkan firman. Maka firman itu akan terjadi, mengubahkan keadaan saudara, akan membuat saudara mengalahkan Goliatmu. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan. Bukan kemampuan kita, tapi Tuhan. Mungkin kecil kekuatanmu,
tapi besar kekuatan Tuhan. Ketidakmampuanmu akan diubahkan dengan kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan. Mulai perkatakan firman. Nah, saudara nggak bisa perkatakan firman kalau firman tidak pernah masuk di telinga saudara, tidak pernah masuk lewat mata saudara. Sebab itu saya mengajak saudara untuk baca Alkitab selama setahun. Ada saat teduh tiap hari, saudara bisa dengar firman Tuhan, dengar kebaikan Tuhan, dengar kemurahan Tuhan, dengar kekuatan Tuhan, dengar mujizat Tuhan, sehingga waktu saudara menghadapi Goliat saudara, maka yang keluar itu adalah firman Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan, perkatakan kehebatan Tuhan, perkatakan kekuatan Tuhan. Maka 5 roti, 5 batu itu saudaraku, yang saudara punya itu, mungkin itu kecil, tapi itu pasti akan mengalahkan Goliatmu. Alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Peristiwa yang ketiga, mari saudara lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudaraku, ada 5.000 lebih orang yang ikut Yesus dan mendengarkan khotbah dan pengajarannya. Dan tiba-tiba Yesus sadar bahwa mereka kelaparan. Mereka tadi gak sempat bawa makanan, gak sempat bawa minuman menyertai perjalanan mereka. Dan Tuhan tahu mereka kelaparan. Terus gini Tuhan bilang, ayo kamu kasih makan mereka. Mereka bilang, mau kasih makan bagaimana Tuhan? Gak ada warung di sini, gak ada. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Tadi Musa menghadapi ketakutannya yang dia punya cuma tongkat. Tadi Daud menghadapi raksasanya dia punya cuma 5 batu kecil. Nah sekarang murid-murid dalam ketakutan mereka untuk beri makan 5.000 orang lebih, apa yang mereka punya? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, mau dikali-kali, mau dipakai rumus apapun, 5 roti dan 2 ikan itu gak akan pernah bisa cukup memberi makan 5.000 orang lebih, gak bisa. Kecuali seringkali saya bilang, kecuali ikan paus raksasa dan roti raksasa mungkin bisa. Tapi Alkitab bilang hanya 5 roti dan 2 ikan, hanya itu yang mereka punya. Nggak cukup, ya pasti nggak cukup. Kecuali hanya dikasih cium-cium aja begini. Cium gitu, lewat lagi dicium. Tapi kan nggak bisa kenyang. Faktanya, kenyataannya tidak bisa. Faktanya, kenyataannya tidak cukup. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-11. Apa yang mengubah itu saudara? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara lihat, Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka hanya bisa bersungut, hanya bisa melihat sedikit dan melihat ketidakmungkinan, kemustahilan. Tapi Yesus ambil yang sedikit itu, lalu dia mengucap syukur atasnya. Dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Dia mengucap syukur atas yang sedikit ini. Di saat mereka bingung, mereka mengeluh, mereka pesimis, gitu ya. Mereka bilang ini nggak mungkin, ini nggak bisa. Yesus nggak ngomong itu. Yesus memilih untuk mengucap syukur. Dia nggak panik, dia nggak mengeluh, dia nggak bersungut, dia nggak pesimis. Dia mengucap syukur. Waktu dia mengucap syukur, mujizat terjadi. Dia mulai membagi-bagikan. Kita bilang apa? 5.000 orang lebih makan sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Kuasa mengucap syukur mengubah yang tidak cukup menjadi cukup. Kuasa mengucap syukur mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa mengucap syukur mengubah yang sedikit di tanganmu menjadi banyak. Kuasa mengucap syukur mengubah sesuatu yang mustahil banget. Tapi dengan mengucap syukur
keadaan itu berubah. Keadaan kekurangan seperti apa yang sedang saudara alami hari ini? Di tengah-tengah keluargamu, pekerjaan, karir, keuangan, atau apapun saudara. Mungkin faktanya yang saya lihat hanya sedikit. Tidak cukup, memang tidak cukup. Bagaimana nanti dengan sekolahnya anak-anak? Bagaimana dengan kebutuhan mereka di masa depan? Sampai berapa lama ini akan terus terjadi? Terus gimana nih omsetnya turun sampai lebih daripada setengah? Terus bagaimana mau bayar ini? Ada tagihan ini. Saudaraku, kalau kebanyakan orang akan mulai mengeluh dan bersungut. Kebanyakan orang akan mulai bilang, aduh ini gak mungkin, ini gak bisa, ini mustahil. Mari ubah perkataan saudara. Mari engkau mulai mengucap syukur. Mari saudara mulai mengucap syukur. Waktu engkau pegang mungkin Tuhan gak cukup memang. Dengan kasat mata, dengan fakta dan kenyataan gak cukup. Tapi mari mulai saudara angkat sama Tuhan, mulai mengucap syukur. Bilang terima kasih sama Tuhan, mengucap syukur untuk mujizat, mengucap syukur untuk pertambahan, mengucap syukur untuk kelimpahan yang akan terjadi. Mulai mengucap syukur, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi hidup saudara. Saudara akan melihat yang tidak cukup itu jadi cukup, bahkan lebih, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kau mulai mengucap syukur, saudara akan lihat mujizat. Apa yang ada di tanganmu hari ini saudaraku, keluargaku, dimanapun engkau berada hari ini. Mungkin yang di tanganmu hanya ada tongkat, hanya ada 5 batu kecil, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Engkau rasa engkau lemah, engkau tidak mampu menghadapi keadaan ini. Berhenti bersungut, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang lain. Jangan menyerah, jangan lari dari masalahmu. Mungkin kau pernah gagal di masa lalumu seperti Musa. Mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk yang masih tersimpan di memori, di alam bawah sadarmu. Dan itu punya luka dalam hidup saudara. Dengarkan baik hari ini, ada 3 hal penting yang saudara mesti mengerti. Waktu engkau hanya punya tongkat, engkau hanya punya 5 batu kecil, engkau hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Ingat 3 hal penting ini. Yang pertama, engkau harus mengalami hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, pengurapan daripada Tuhan seperti yang Musa alami. Sehingga tongkat itu ya tongkat penuh mujizat. Sehingga apa yang di tanganmu akan menjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Mulai perkatakan firman Tuhan seperti Daud. Perkatakan firman Tuhan. Mungkin hanya 5 batu kecil, tapi engkau mulai perkatakan firman. Dan yang ketiga, mari mulai mengucap syukur sama Tuhan. Angkat apa yang kurang itu, bawa apa yang sedikit itu kepada Tuhan, dan engkau mulai mengucap syukur. Alami hadirat Tuhan. Mulai perkatakan firman dan mulailah mengucap syukur. Maka saudara akan melihat tongkat yang sederhana itu, tongkat yang biasa-biasa itu akan buat mujizat yang luar biasa di hidup saudara. Orang akan melihat jalan-jalan yang terbuka, pintu-pintu yang terbuka. Engkau akan melihat bukit batu keluarkan air. Engkau akan mulai memimpin usahamu, memimpin keluargamu, melihat banyak mujizat Tuhan terjadi. Waktu engkau mulai memperkatakan firman Tuhan, engkau akan melihat Goliatmu mulai kalah. Goliatmu dihancurkan, engkau mengalami kemenangan. Engkau dipermuliakan Tuhan, ditinggikan. Dan waktu engkau mulai mengucap syukur, engkau akan melihat kelimpahan mulai terjadi. Hidupmu gak hanya diberkati, tapi engkau menjadi berkat. Puji Tuhan, dengan firman Tuhan hari ini saya berdoa agar kebenaran ini, agar firman ini menguatkan saudara semua. Ingat baik-baik saya ingatkan. Alami hadirat Tuhan, alami pengurapan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan mulai mengucap syukur. Maka kau akan melihat apa yang sedikit di tanganmu, apa yang sederhana di tanganmu, apa yang terbatas di tanganmu, Tuhan ubah jadi tak terbatas, menjadi besar, menjadi luar biasa. Dan hidupmu diberkati Tuhan, menjadi kesaksian di tengah-tengah keadaan ini. Mari kita berdiri sama-sama dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong kami. Masih ada Tuhan
Amin. Amin. Masih ada kuasa tak terbatas. Yes, God. Dia pencipta semesta. Yes, God. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Amin. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Oh, Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Amin. 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 Masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan bagi hidup saudara. Mungkin hanya kecil, mungkin hanya sedikit, mungkin sangat terbatas. Mungkin rasanya tidak mampu, tidak bisa. Enggak ada harapan untuk masa depan. Tapi ingat baik-baik hari ini, masih ada Tuhan. Berarti masih ada pengharapan bagi saudara. Percayalah, badai ini pasti berlalu. Percayalah, enggak selama-lamanya keadaan kita seperti ini. Enggak selamanya kita ada di bawah, direndahkan, dihina, dipandang sebelah mata, direndahkan. Ada waktunya Tuhan akan angkat saudara dengan segala keterbatasan yang saudara miliki, dengan segala kekurangan yang saudara miliki. Kalau engkau mulai mengalami hadirat Tuhan, engkau mulai memperkatakan firman Tuhan, engkau mulai mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kau punya hari ini. Percaya saudaraku, engkau akan lihat mujizat. Engkau akan membawa keluargamu ke tanah perjanjian, mengalami banyak mujizat daripada Tuhan. Engkau akan melihat Goliat mulai tumbang, dikalahkan. Engkau akan melihat kelimpahan mulai terjadi. Mari berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan dahsyat, Tuhan mampu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Tuhan Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai bersyukur sebab masih ada Tuhan. Selama itu masih ada mujizat bagi saudara. Selama ada Tuhan, masih ada pengharapan bagimu. Masih ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin, amin. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan.
tiada harapan. Mari angkat kedua tanganmu, saya berdoa bagi saudara semua. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap kami. Kami dan keluarga kami bahagia dalam nama Yesus. Kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dengan luar biasa. Kami tidak berkekurangan, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati usaha, bisnis, karir kami, masa depan yang terbaik Tuhan berikan dalam nama Yesus. Kasih sayang, kemurahan Tuhan melimpah buat kami dan keluarga kami. Masa depan kami Tuhan berkati, dan kami percaya hubungan kami pun Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia, damai sejahtera bagi bangsa kami. Disembuhkan COVID-19 dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya mujizat sedang terjadi, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati gereja Tuhan, berkati semua jemaat kami, baik yang di Palu, di Luwuk, baik yang jemaat secara online. Tuhan berkati di mana mereka berada. Engkau yang sakit percaya disembuhkan dalam nama Yesus. Goliat mulai dikalahkan dalam nama Yesus. Kau melihat banyak mujizat Tuhan terjadi bagi hidupmu. Kelimpahan Tuhan terjadi bagi engkau dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat persembahan jemaat, perpuluhan jemaat, diakonia jemaat. Terima kasih mereka tetap bisa menabur di masa yang sukar. Hamba percaya tidak sia-sia. Mereka pasti menuai apa yang mereka tabur dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami. Diberkati setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan Yesus buat berhasil, sukses diberkati. Kemurahan, berkat, kebaikan, kebahagiaan Tuhan melimpah bagi hidupmu. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan, amin. Dan memperluas terjadi dalam nama Yesus daerahku. Kami percaya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di saat teduh setiap pagi. Dan saudara dapat ikuti live Facebook dan Instagram saya setiap malam, sehingga saudara dikuatkan, diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.